Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke, kali ini dapat servisan dari user dan ini Redmi Note 10s. Dan kata user, kerusakan pada layar TOS-nya ya, layar sentuhnya tidak berfungsi sebagian. Dan ini kenanya di arah ke bawah ya. Nah, ini arah ke bawah, tidak tersambung atau enggak terkoneksi di situ dan putus ya. Nah, ini untuk cara trik repairnya tidak bisa menggunakan cara ganti kapasitor atau enggak dioda segala macam ya. Jadi intinya kerusakan di layar sentuh tidak berfungsi sebagian harus di repair dengan cara diganti TOS-nya ya. Layar TOS-nya, touch screen-nya harus diganti total ya dengan yang baru. Nah, sekarang saya gunakan blower di settingan 150 ya panasnya. Cuma hangat-hangat saja untuk membongkar bagian backdoor. Di sini saya akan buka dulu bagian backdoornya untuk Redmi Note 10s. Dan kemudian saya akan coba untuk bongkar bagian mesin bawahnya ya, area pengecasan dan area speaker bawah ya. Dan kemudian saya bongkar mesin bagian atas ya. Jadi harus dibongkar dua-duanya ya, atas bawah dibongkar. Oke, saya akan lepaskan semua dari frame. Oke, nah tinggal area mesinnya ya. Nah, ini saya utamakan lepas dulu bagian fleksibel baterai ya, supaya tidak menimbulkan short ya jika kita mengangkat komponen-komponen lain ya. Jadi utamakan untuk bagian fleksibel baterai dilepas lebih dahulu ya, sebelum komponen lain dilepaskan untuk meminimalisir konsleting ya. Oke, ini lanjut saya buka untuk fleksibel LCD ya. Nah, ini fleksibel LCD di area situ. Kemudian saya akan lepas bagian LCD ya. Nah, sebelumnya saya akan tutupi bagian kameranya dengan penutup kamera bawaannya dia ya. Langsung saya tempel seperti ini tuh dengan baut, hanya satu buah bautnya. Yang penting tidak untuk menghindari debu dan kotoran yang mengenai lensa kamera ya. Oke. Nah, ini setelan blower di angka 150 ya panasnya. Tetap sama seperti saya buka backdoor ya. Nah, usahakan untuk posisi frame harus dibersihkan total ya, semaksimal mungkin dibersihkan supaya tidak ada kotoran yang kecil-kecil atau sisa-sisa yang menempel ya. Terus dan sisa lem lama harus dibersihkan total ya, supaya nanti pemasangan pada LCD yang baru yang belum tentu sama ya, karena saya memakai LCD yang tidak original, yang bukan AMOLED ya. Harusnya bawaannya tuh AMOLED dan saya gunakan yang non ori, hanya IPS ya. Dan ketebalannya berbeda. Nah, seperti ini. Jadi keadaannya tuh ini ya, ketebalannya berbeda sama sekali, sangat berbeda ya. Jadi untuk itu kita harus semaksimal mungkin untuk membersihkan bagian frame di tulangan ya, agar bisa presisi dan pas untuk garis di LCD-nya ya, supaya tidak ngangkat atau enggak cahaya yang keluar ya dari frame-nya. Jadi seperti itu. Kemudian bagian tempelan-tempelan LCD kita lepaskan ya untuk LCD yang baru, seperti tempelan stiker atau enggak pelapis plastik pelapis ya, supaya untuk lebih tidak tebal ya. Jadi tebalnya akan menipis gitulah, jadi bisa lebih pas lagi untuk di frame-nya. Oke. Nah, seperti ini kan, jadi pas, tidak muncul ya, tidak nonjol ya. Oke, saya akan coba hidupkan dan tes ya untuk LCD dari yang ori ya, dari non ori IPS, apakah berfungsi dengan baik. Oke, sudah menyala. Yap, sekali lagi usahakan untuk dibersihkan lebih dahulu
frame dari sisa-sisa lem yang lama ya. Oke, nah ini sudah lancar ya, sudah lancar area tosnya. Dan ini tidak saya ganti tosnya saja ya, jadi sekalian saya ganti LCD-nya saja supaya meminimalisir resiko ya. Kalau jika membelah LCD AMOLED itu sangat beresiko tinggi ya, karena dia AMOLED sangat tipis LCD-nya, jadi mudah retak ya. Jika salah seset dengan separator ya, salah seset sedikit dia akan retak karena mudah karena tipisnya LCD AMOLED ya. Oke, utamakan untuk fleksibel kita harus lem dulu ya seperti ini. Jadi agar fleksibel itu tidak nimbul ya, tidak menekan atau enggak tidak tebal ya saat kita pasang di frame ya. Jadi fungsinya seperti itu, saya gunakan lem dulu dan fleksibel LCD-nya saya lem dulu di LCD-nya supaya dia rapat ke LCD-nya ya, nempel benar-benar nempel, jadi tidak menimbulkan tonjolan atau ganjel ya, seperti itu ya. Oke, usahakan bagian LCD kita bersihkan dulu ya semaksimal mungkin bagian bawahnya, dan framenya juga harus dibersihkan ya. Itu syarat wajib hukumnya untuk pemasangan LCD yang baru, supaya nanti jika ada kotoran yang menempel mengganjel di bawah ya, di bawah frame atau di bawah LCD, itu akan kotoran itu yang mengganjel akan menimbulkan den putih ya pada LCD yang baru ya. Terima kasih atas partisipasinya, semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.